Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Dapil Pasar dan Penajam Pasar Utara, dari fraksi PKB, Yeni Eviliana, melakukan reses masa sidang 1 tahun 2024. Adapun lokasi yang sudah dikunjungi sebagai wilayah konstituennya, adalah sebanyak 14 titik untuk 6 kecamatan, dengan berbagai informasi serapan aspirasi yang ditemuinya. Menurut Yeni Eviliana, dalam reses kali ini, dirinya menyerap aspirasi masyarakat dan sekaligus kembali menyapa konstituennya setelah pelantikan dan pengambilan sumpah pimpinan sebagai Wakil Ketua DPRD Kaltim periode 2024 hingga 2029. Dari sejumlah titik yang dikunjungi dalam rangka serap aspirasi masyarakat, atau yang dikenal reses, Yeni Eviliana bersama timnya menempuh perjalanan melintasi berbagai medan, hingga mencapai kepada titik yang dituju. Dalam kesempatan di acara serap aspirasi itu, Yeni Eviliana masih banyak menuai permintaan dan usulan warga masyarakat, sebagai kebutuhan dan perkembangan kehidupan di masing-masing daerah. Adapun yang menjadi usulan dan permintaan warga masyarakat, adalah persediaan air bersih, infrastruktur untuk pembangunan sekolah, jalan dan jembatan, kesehatan melalui BPJS, dan termasuk pembangunan tempat ibadah. Di kesempatan itu, Yeni Eviliana juga menyampaikan bahwa, selain warga masyarakat membutuhkan layanan kesehatan melalui BPJS gratis, mereka juga meminta kepada pemerintah agar bisa mendapatkan bantuan untuk sektor pertanian dan perikanan. Karena menurut Yeni Eviliana, di wilayah konstituennya itu masyarakat hanya mengandalkan pertanian, perikanan sebagai usaha dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Saya reses itu ada 14 titik, totalnya 6 kecamatan. Rata-rata setiap reses semuanya sebenarnya hampir kurang lebih sama. Infrastruktur, embung karena kekurangan air, ya tandon, ya sumur bor, sekolah, masjid, musola. Tapi yang paling menarik itu salah satu itu di Desa Sekuan Makmur, itu di Kecamatan Morakomam. Ada satu orang kepala sekolah yang menyampaikan bahwa anaknya dapat bantuan Kaltim tuntas tapi uangnya hilang. Nah itu ada 3 orang, satu orang tuh dapat 17 juta kalau nggak salah, 7 juta sudah diambil dan 10 jutanya nggak ada. Ini yang jadi pertanyaan saya, nanti akan saya tindak lanjuti untuk RDP memanggil dinas-dinas terkait kenapa hal ini bisa terjadi. Walaupun saya sudah mendengar ternyata bukan hal ini aja dan ada beberapa yang sudah sampai ke Polda kasusnya, tapi akan saya cari tahu lebih lengkapnya nanti untuk sharing dengan teman-teman OPD terkait lah. Kemudian dalam keterangannya, ia menambahkan bahwa salah satu yang bisa menopang kelancaran dan aksesibilitas peningkatan perekonomian adalah pembangunan infrastruktur. Ya, kesehatan sama, BPJS gratis, masalah kesehatan. Kalau kesehatan itu rata-rata lebih ke bagaimana caranya BPJS itu betul-betul gratis menyentuh sampai ke bawah. Kalau yang lebih ke masyarakat secara meningkatkan perekonomian lebih ke jalan usaha tani, usaha kebun, pupuk, sapi, lebih ke ekonomi seperti itu. Dan jalan satu-satunya memang kalau menurut saya adalah bagaimana cara meningkatkan perekonomian masyarakat adalah infrastruktur dulu. Setelah infrastruktur baru kita kan pupuk, sapi dan lain-lain itu bisa dibantu secara bertahap juga. Pesisir ya, kalau pesisir jembatan, pesisir itu alat tangkap, mesin, ya seperti itulah kurang lebih karena saya sampai pesisir juga kemarin. Jembatan-jembatan penghubung antar sawah karena di situ ada buayanya. Hal-hal seperti itu menjadi perhatian saya nanti untuk bantuan diturunkan insya Allah nanti di 2026 progresnya. Terus apa sih yang menjadi skala prioritas buat untuk ibu yang memang betul-betul akan diperjuangkan ini? Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, kelompok lah. Lebih kepada kelompok bagaimana saya membuat teman-teman di desa ini per kelompok bisa meningkatkan penghasilan, itu target. Jadi kalau teman-teman di desa ini dalam secara perekonomiannya berhasil, berarti paling tidak saya berhasil membantu meningkatkan penghasilan mereka, berhasil secara apa yang saya targetkan berhasil lah. Bagaimana mereka nanti punya biaya untuk pendidikan anak, untuk hal-hal yang membutuhkan. Jadi mereka tidak pusing lagi mencari peluang pekerjaan keluar karena sudah punya penghasilan sendiri dari usaha sendiri. Dari kegiatan serap aspirasi masyarakat, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, masa sidang 1 tahun 2024, tim GA TV, Rusli mengabarkan.